Halo semua, shalom. Nama saya Andika Yudo Pertama Depari, panggil aja Andika. Saya duduk di kelas 9 PIS dan saya bersekolah di SMP RK Deli Murni Bandar Baru. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu memberi komentar terhadap karya film pendek. Dan film pendek yang ingin saya komentari itu adalah film pendek dari SMP Deli Murni yang berjudul Izinkan Ku Jaga. Sebenarnya filmnya sudah lumayan bagus, tetapi karena tugas saya untuk mengomentari, jadi kita komentari. Dan juga saya tidak menceritakan atau mereview filmnya karena ya mau nonton bisa klik link di atas ini. Saya tidak mereviewnya, saya hanya mengkomentarinya. Oke, kita mulai dari acting pemeran. Kalau acting pemeran, menurut saya mulai dari penjiwaan, gerak tubuh, ekspresi dan cara yang membawakan peran sudah lumayan, tapi mungkin ada sedikit kaku gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditingkatkan. Soalnya saya juga belum tentu bisa begitu. Ya, tingkatkan terus. Kalau dari segi editing menurut saya juga sudah lumayan. Tetapi jika boleh saran, saya memiliki saran yaitu meng-color gradingnya. Apa itu color grading? Color grading adalah proses pewarnaan pada video. Misalnya dia senang jadi kayak hangat gitu. Ya, hangat. Jika dia sinematik atau dramatis, ya agak kebiru-biruan atau dia warna kayak dingin gitu. Ya itu hanya saran aja sih. Juga saya ingin menambahi dalam bidang audio dan visual. Ini ada juga saya ingin komentari. Pertama kita ke audio dulu. Coba teman-teman dengarkan di sini yang ini. Halo Muslim, aku mau cerita nih. Entah kenapa dari kemarin aku selalu mikirin si Natasha. Jika teman-teman mendengar noise, ya memang itu noise dari sungai. Dan di situ noise-nya sangat kedengaran. Suara dari toko hampir kalah dengan suara yang ada di sungai. Oleh karena itu saya memiliki saran yaitu memakai mic. Jika belum ada mic bisa menggunakan HP, tapi harus disinkronkan lagi. Jadi agak ribet gitu. Dan juga di sini teman-teman bisa tahu kalau solusi yang dibuat di film ini adalah subtitle. Kenapa subtitle? Ya karena saya hanya melihat subtitle di bagian sini. Jika teman-teman lihat di scene-scene yang lain mungkin tidak ada, tapi di sini cuma ada subtitle. Jadi mungkin editor ini membuat agar apa yang mereka bicarakan diketahui oleh penonton, walaupun suaranya tidak terlalu jelas gitu ya. Itu adalah solusi yang baik kalau dalam keadaan situ sih. Dan juga kita ke arah visual. Coba teman-teman perhatikan scene yang ini. Aku mau nanya, di kelas ini siapa yang dari itu kan? Kalau kamu? Kalau aku sih nggak ada. Kalau kamu? Di sini muka Sila tidak terlalu jelas karena ya mungkin cahaya matahari reflek ke kaca terus reflek ke muka si Sila ini. Jadi kayak overexposure gitu. Lalu apa itu overexposure? Overexposure adalah kelebihan cahaya, sedangkan kebalikannya underexposure itu adalah kekurangan cahaya. Kalau saran dari saya ya Sheila-nya ini dipindahkan di sebelah Yuni itu ya di sebelah Yuni, dan angle kamera yang tadi agak serong ke sini diserongkan ke kiri ya, ke kanan itu, ke kanan. Pokoknya arah lawan itu saran saya sih. Itu saya saran saja. Oke, kita selanjutnya. Mana baik yang saya dapat dari film ini adalah jangan dulu pacaran saat masih sekolah karena kita harus fokus dalam pembelajaran kita. Ya, oke, kita selanjutnya lagi. Bagian dari film ini yang membuat saya tertarik itu adalah bagian saat Jevanya menembak si Natasha. Si Natasha ini bilang jangan pacaran sekarang karena mereka harus fokus pada pembelajaran dan sekolah. Pembelajaran hidup yang bisa kita dapat di dalam scene ini adalah kita jangan dulu pacaran karena kita harus fokus terhadap sekolah kita, pembelajaran kita, dan ya kita harus menjadikan pacaran itu sebagai persahabatan yang sehat. Oke, kita ke selanjutnya lagi. Yang terakhir adalah ulasan terakhir saya, yaitu filmnya bagus, storytellingnya bagus, dan alurnya pun jelas. Jadi kita tahu film ini mau mengarah kemana. Jadi film ini mengarah ke Valentine. Berarti ya masa kasih gitu. Kesimpulan, kita jangan dulu pacaran kalau kita masih sekolah. Jadikanlah pacaran itu sebagai persahabatan yang sehat. Sebenarnya film ini menurut saya dipertujukan untuk hari Valentine. Ya karena itu membahas tentang kasih. Oke, inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Andika Depari. Bye-bye.